Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa lagi di hari Senin 20 Maret 2023. Mari kita siap untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan buat kita hari ini. Lewat renungan yang berjudul Perintah ke-11. Kita akan membaca dua ayat dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, demikian bunyinya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, ada seorang pemuda yang baru 1 bulan mendapatkan gelar sarjana teologia, dan ia diberi kesempatan mengajar sekolah minggu di sebuah gereja di mana temannya menjadi gembala sidang. Pemuda itu tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba terpikir olehnya sesuatu hal, lalu ia bertanya kepada murid-murid sekolah minggu, "Adik-adik, apakah adik-adik hafal 10 perintah Allah?" Yang hafal angkat tangan. Hampir semua murid mengangkat tangan. "Baik, sekarang sebutkan satu persatu 10 perintah Allah itu," lanjut si pemuda tersebut. Semua murid yang mengangkat tangan mulai menyebut satu persatu 10 perintah Allah. Dan setelah semua disebutkan, sebelum pemuda itu sempat melanjutkan kata-katanya, seorang murid yang tidak ikut mengangkat tangan berkata, "Kak, perintah Allah tidak hanya 10, tapi 11. Kok bisa seperti itu? Coba jelaskan," jawab pemuda tersebut. Murid itu dengan tenang menjelaskan, "Kami hafal perintah untuk menyembah hanya Allah saja. Tidak boleh membuat patung untuk disembah, tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan, menguduskan hari Sabat, menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan mengingini milik sesama. Kami tidak melakukan semua itu, Kak. Tetapi kemarin Andri menendang saya dan Nita mengolok-ngolok saya. Sebelumnya si Tony juga memukul saya dan Joko diam saja ketika saya ajak bicara. Katanya dia benci sama saya. Saya bingung mereka melanggar perintah Allah yang mana. Tetapi tadi pagi ibu saya membacakan ayat tentang perintah baru dari Tuhan Yesus, yaitu di Yohanes pasal 13 ayat 34. Jadi seharusnya perintah baru dari Tuhan Yesus itu menjadi perintah yang ke-11, Kak. Dan biar si Andri, Nita, Tony, dan Joko dihukum oleh Tuhan Yesus karena melanggar perintahnya. Entah untuk memuaskan murid tersebut atau benar-benar setuju, pemuda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Saudara-saudara, mungkin kita tidak setuju dengan pendapat murid itu. Mungkin kita akan mengoreksi penjelasan murid itu. Mungkin kita akan menjelaskan bahwa perintah mengasihi sesama yang diperintahkan Tuhan Yesus itu adalah ringkasan perintah Allah yang ke-5 sampai yang ke-10. Tetapi apapun juga pendapat kita, penjelasan murid sekolah minggu tersebut seharusnya menggugah perasaan kita. Perintah ke-11 yang diusulkan oleh murid itu pantas mendapat perhatian dan seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak pernah membunuh seseorang, tetapi kita membenci, mendendam, atau sekedar mengolok-olok. Mungkin kita tidak berzina secara fisik, tetapi kita sering membayangkan hal-hal yang berbau cabul. Mungkin juga kita sering mengabaikan orang tua atau sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Semua itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu marilah kita perhatikan perintah ke-11 yang diusulkan murid sekolah minggu itu dan berusaha menerapkannya dengan kekuatan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang
di hadapan Tuhan membawa korban syukur kami, karena kasih setiamu yang tak pernah habis, tiap hari, tiap saat Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau mendidik kami hari demi hari supaya kami menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengakui, kadang-kadang kami tidak mempedulikan sesama kami. Kami berbuat seenaknya, kami menyakiti hati, menyinggung perasaan, tidak memperhatikan, tidak mengasihi dengan kasih yang kami terima dari Tuhan. Itu sebabnya, tolonglah kami Bapa, mampukan dan kuatkan kami untuk mempraktekkan kasih kami kepada Tuhan lewat praktek kehidupan kami yang mengasihi sesama kami. Biarlah Roh Kudus akan menjelaskan lebih terperinci lagi, supaya setiap kami mengerti dengan benar bagaimana kami mengasihi Tuhan dan bagaimana kami pun harus mengasihi sesama kami, supaya kasih kami kepada Tuhan itu tidak menjadi sesuatu yang pura-pura, tetapi kasih yang sungguh-sungguh, karena kami pun mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa atas teguran, peringatan, ajaran yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya kalau kami setia, kami dengan sepenuh hati menerima ajaran-ajaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami, maka iman kami akan bertumbuh sampai akhirnya sempurna. Dan kami bertemu muka dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan hanya kita berkata, "Aku mengasihi Tuhan," tanpa membuktikannya dengan kasih kita terhadap sesama manusia. Kiranya sepanjang hari ini, apa yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari kita itu menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.